spesialisnya TKL Konsultan FICS untuk menjadi moderator pada malam hari ini. Kami ulang kembali, CV singkat beliau adalah seorang pengajar di Departemen THTKL RSUD Dr. Sutomo FK UNER. Monggo, silakan Dr. Diarmia. Baik, matur nuwun sejawat sekalian, selamat malam. Khususnya yang punya hajat ini, jiwa untukmu ya. Nah, jiwa untukmu. Terima kasih Di Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang indah ini, marilah kita bersama-sama sebetulnya kita berbagi, saling berbagi bahwa acara ini dari kita untuk kita semua, mengingat keprihatinan eh, akhir-akhir ini tentang kita di apa namanya, sebagai seorang profesi nakes, kita disorot terus oleh masyarakat, oleh media, oleh atasan dan sebagainya, sehingga barangkali ini juga membuat stresor tersendiri bagi beberapa orang. So, kalau ditanyain sama yang sudah membiayai kita, kalau yang belum nikah ditanyain kapan nikah? Nah, ini kalau yang sekolah ditanyain, Le, Dok, apakah baik-baik saja sekolahnya? Jadi kita harus bagaimana mensikapi ini. Sharing ini akan saya moderatori dengan pembicara Dr. Sen Budi Sultoni, spesialis psikiater, spesialis kedokteran jiwa, yang beliau menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Airlangga dan spesialisnya juga ilmu kedokteran jiwa Universitas Airlangga dengan pengalaman kerja di Situbondo, kemudian di klinik BSMI, kemudian pengajar D3 Stikes Surabaya, kemudian dosen luar biasa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan sebagai psikiater di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Pengalaman kerja khusus beliau sebagai tim medis darurat bencana Gunung Merapi, tim medis tangga bencana gempa Lombok, Rumah Sakit Dr. Sutomo, berpengalaman sebagai konselor peduli remaja, konselor Parent University, inisiator dukung psikososial tenaga kesehatan, dan editor jurnal psikiatri Surabaya. Berbagai macam pengalaman workshop dan organisasi beliau serta publikasi diantaranya Basic MMPI, hipnoterapi, Motivational Enhancement Therapy, kemudian organisasi sebagai Wakil Ketua Remaja Masjid SMA 5 Surabaya, BMFK UNER, Direktur Sentra Kepemimpinan dan Prestasi Pelajar Jatim, Posko PDSK apa ini, JI Cabang Surabaya, dan publikasi serta riset ilmiah beliau diantaranya Cognitive Enhancement Therapy in Schizophrenia, Jurnal Psikiatri, serta menjaga kesehatan mental anak selama pembelajaran dalam jaringan online di era pandemi COVID. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada yang terhormat Dr. Sen Budi Sultoni, kami persilakan untuk menyampaikan sharing session pada malam hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Dr. Diarmia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sungguh sebenarnya terharu gitu ya di satu sisi atas inisiasi dari teman-teman sekalian yang kemudian berkenan untuk bersama-sama gitu ya membangun satu komunitas baru yang itu berkaitan dengan kesehatan mental. Karena jujur kami sebagai psikiater rasanya kalau harus mengcover semua hal terkait dengan kesehatan mental, eh, tenaga kami nggak akan cukup gitu ya. Jumlah psikiater di Indonesia itu insya Allah kalau nggak salah terakhir nggak sampai bandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 200 juta gitu ya. Artinya satu psikiater itu kurang lebih harus bisa mengelola sekitar
100.000 penduduk begitu ya. Rasanya nggak mungkin juga gitu untuk bisa mengcover sejauh itu. Oleh karena itu saya senang sekali kemudian sebuah gerakan yang diinisiatori oleh Dr. Agung ya, kemudian dengan jiwa untukmu itu untuk kembali concern gitu ya. Lebih khusus atau khususnya dalam hal ini adalah bagi teman-teman tenaga medis gitu ya, tenaga kesehatan khususnya dokter begitu ya, baik itu mahasiswa kedokteran ataupun mungkin dokter umum gitu ya, general practitioner ataupun calon dokter spesialis dan dokter spesialis ataupun juga profesi-profesi tenaga kesehatan lainnya yang hadir pada malam hari ini. Ya, jadi hari ini mungkin perdana kita bertemu ya, dan saya melihat beberapa di antaranya adalah guru-guru saya, rekan-rekan saya yang insya Allah secara keilmuan juga tidak, saya tidak lebih baik dari mereka semua, tapi mungkin saya mengawali gitu ya hari ini, dan insya Allah nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya sejawat-sejawat kami, guru-guru saya juga kemudian bisa berbagi ilmu untuk panjenengan semuanya. Sebelum saya mulai, saya izin untuk berbagi layar. Oke. Jadi teman-teman sekalian, sejawat sekalian, hari ini saya ingin sedikit berbicara tentang bagaimana membangun kesadaran kita tentang kesehatan mental, begitu ya. Karena sungguh luar biasa sekali tadi Dr. Agung juga sedikit menjelaskan bahwa sesungguhnya saat ini kita sedang concern perihal masalah ini, apalagi salah satu saudara kita, sejawat kita gitu ya, karena sumpah kita sebagai seorang dokter bagaimanapun beliau adalah saudara kita gitu ya, yang pada akhirnya berpulang gitu ya kembali ke Allah dalam kondisi yang sakit seperti itu. Jadi di situ ada tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab itu memang besar peran kami sebagai seorang psikiater. Tapi tanggung jawab itu kemudian akan jauh lebih bisa kita kerjakan seandainya kemudian kita sama-sama bergandengan tangan untuk melihat situasi yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu topik yang saya ambil dalam malam hari ini adalah kemudian bagaimana kita lebih sadar, lebih aware, baik itu terhadap kondisi diri kita sendiri gitu ya. Karena kadang-kadang kita juga tidak menyadari bahwa, oh, am I fine gitu, apakah saya juga baik-baik saja gitu, atau ada sesuatu dalam diri saya yang mungkin bisa kita perbaiki. Sebagai awalan tadi sudah dikenalkan oleh Dr. Diarmia ya, saya Zain Budi Sultoni. Saat ini juga saya sebagai dosen pengajar di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ITS dan psikiater di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Nah, saya mengutip satu kasus di tahun 2023 ya, di majalah Tempo tentang sederet kasus mahasiswa bunuh diri di Indonesia. Jadi di tahun 2023 ini juga terjadi satu fenomena yang luar biasa terkait dengan bunuh diri. Banyak sekali kejadian, dan kejadian-kejadian itu justru masuk di kalangan mahasiswa. Dan yang kemarin yang paling hangat, topik yang paling hangat akhir-akhir ini adalah uh, yang terjadi pada saudara kita. Ya. Jadi banyak sekali kejadian gitu ya. Mahasiswa, mahasiswi mulai dari semester awal sampai mungkin yang pada di semester akhir. Dan hampir semuanya terjadi di dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir, walaupun beberapa di antaranya mungkin sudah terjadi beberapa kali. Dan di tahun 2023 termasuk salah satu catatan buruk ya di negara kita terkait dengan angka kejadian bunuh diri seperti itu. Nah, apakah semua itu hanya terjadi di Indonesia gitu ya? Ternyata dari beberapa literatur dikatakan ya di beberapa negara terjadi ya. Salah satu studi gitu ya di Paris ya, di University of Paris, bahwa mahasiswa kedokteran, dokter gigi, mahasiswa farmasi itu juga mengalami banyak masalah gitu ya. 67% di antaranya mengalami kecemasan, kemudian 39% di antaranya mengalami depresi, 16% di antaranya sudah berpikir tentang bunuh diri dan kematian gitu ya.
dan 49% diantaranya kemudian mengalami kelelahan secara mental. Berbagai banyak penyebab gitu ya, baik itu mulai dari proses yang ada di kampus gitu ya, maupun masalah yang terjadi secara personal, baik itu kesulitan keuangan, kemudian mereka yang mengalami perundungan dan kekerasan atau bahkan pelecehan seksual. Dalam studi lain juga disebutkan ya dipublis sekitar tahun 2022 ya, ternyata bahkan angkanya luar biasa di sekitar 35% ya, peserta pendidikan spesialis atau residen gitu ya. Tahun pertama baik di Amerika maupun Cina juga mengalami depresi ya. Dari studi itu juga diungkapkan beberapa hal yang bisa mendasari permasalahan kondisi kesehatan mental pada residen gitu ya. Bisa berkait pekerjaannya, kemudian terkait dengan mungkin kesalahan medis yang sempat dilakukan, terkait dengan waktu kerja, ya, kemudian waktu istirahat, dan juga yang terkait dengan di luar masalah pendidikan dokter spesialisnya, yaitu terkait dengan sakit ya secara fisik, kemudian adanya kematian atau kondisi sakit berat pada keluarga atau teman, masalah keuangan, hubungan, dan juga termasuk di dalamnya adalah domestic violence. Ya. Nah, kalau kita kemudian rangkum sebenarnya apa sih yang bisa menyebabkan seseorang kemudian mengalami masalah kesehatan mental? Ya, dari WHO sendiri menyebutkan bahwa banyak banget yang mempengaruhi, baik itu dari tingkat individual, keluarga, komunitas, lingkungan, bahkan kehidupan sosial yang lebih luas, kenegaraan. Ya. Kalau faktor individual terkait dengan genetik, terkait dengan suku atau ras tertentu, kemudian tentang disabilitas atau kemudian pengetahuan, perilaku, ya, dan juga tentang bagaimana cara dia menghadapi stres, ya, kemampuan dia terhadap stres. Kemudian di tingkat keluarga juga terkait dengan bagaimana pola asuh, hubungan dengan orang tua, ya, kemudian kondisi kestabilan secara finansial, kemudian trauma dan domestic violence ya KDRT di dalam rumah. Kemudian dalam community yang lebih luas, hubungan dia dengan sejawat, dengan temannya, guru-gurunya, kemudian dengan sekolahnya, tekanan secara akademis dan dukungan sosial. Dalam lingkungan yang lebih luas terkait dengan keamanan, kemudian bagaimana pola makanan yang tersedia, kemudian fasilitas layanan kesehatan dan sebagainya. Bahkan pada masalah di setingkat kebijakan pemerintahan itu sangat mempengaruhi. Kalau kemudian kita lihat slide ini, ya akhirnya kalau kita bisa simpulkan adalah bahwa sangat banyak sekali faktor yang menyebabkan seseorang itu kemudian menjadi sakit. Jadi rasanya jika kita menjustifikasi satu penyebab menjadikan seseorang sakit, kita seolah-olah kemudian mengabaikan bahwa sekian banyak faktor lainnya. Gitu. Ini juga menjadi sebuah pembelajaran sebenarnya ketika kita menghadapi situasi sulit atau ketika kita mendampingi orang-orang di sekitar kita yang sedang mengalami kesulitan. Poin pentingnya adalah kemudian kita tidak menjustifikasi, tidak mencoba untuk menghakimi, kamu masa gara-gara dibentak sedikit aja sudah gangguan mental, sudah depresi, sudah stres, dan sebagainya. Atau kamu masalah gini aja sudah nggak kuat, lemah banget ya, dan sebagainya. Karena memang kita tidak pernah menjalani kehidupan mereka gitu ya. Kita tidak pernah melihat seberapa banyak sebenarnya faktor risiko yang sudah dimiliki oleh seseorang hingga kemudian dia dalam situasi saat ini. Atau kemudian ketika dia sakit, ya kita tidak pernah tahu seberapa banyak faktor yang sebenarnya sudah ada pada individu tersebut. Ya. Sehingga slide ini sengaja saya tunjukkan untuk kemudian memberi ruang bagi kita ketika kita menghadapi situasi sulit gitu ya, atau kita bertemu dengan orang-orang yang menghadapi situasi sulit, tugas kita adalah bukan menjustifikasi, tapi mencoba untuk memahami situasinya. Bahwa ketika mereka bertahan sampai di titik ini, pastilah itu sesuatu yang tidak mudah bagi mereka. Gitu ya.
mereka sudah banyak bertahan selama ini dengan berbagai macam resiko yang sebenarnya sudah ada pada diri mereka. Hanya saja selama ini kita tidak pernah melihat, karena mungkin salah satunya adalah kita tidak hidup bersama mereka. Oke. Nah, sebenarnya kapan seseorang kemudian kita katakan mengalami masalah kesehatan mental gitu ya? Kalau WHO sendiri menyebutkan ada beberapa kriteria ya, adanya gangguan yang signifikan ya terkait dengan kemampuan dia berpikir kognitifnya atau tentang kemampuan dia meregulasi emosinya atau terkait dengan perilaku-perilaku tertentu atau itu juga berkaitan dengan distress gitu ya, kondisi tertekan atau kondisi impairment, ketidakmampuan ya untuk berfungsi pada area-area penting dari kehidupan. Atau gitu ya dikatakan di WHO juga terkait dengan ketidakmampuan secara psikososial gitu. Melakukan sebuah hubungan yang baik dan mengarah pada risiko untuk melukai diri. Kalau menurut panduan gangguan jiwa di Indonesia, secara sederhana ada 3 hal yang bisa dikatakan, kemudian kapan seseorang itu menjadi disorder atau mengalami sebuah gangguan. Yang pertama tadi adalah gejala yang bermakna, sama seperti WHO, adanya gangguan yang signifikan. Yang kemudian gangguan yang signifikan, gejala yang bermakna itu kemudian disertai dengan sebuah penderitaan. Nah, ini menarik, sejawat sekalian gitu ya teman-teman sekalian, bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental itu mereka menderita. Ya, kadang kita menganggap bahwa mereka itu dalam tanda kutip mencoba untuk memanfaatkan. Ya, bisa jadi ada orang-orang yang memanfaatkan situasi itu. Tapi secara umum bahwa sesungguhnya mereka juga menderita. Kalau kami kemudian sempat bertanya kepada pasien-pasien kami, gitu ya, kepada klien-klien kami, apakah kemudian mereka nyaman dengan situasi gangguan cemasnya? Apakah mereka nyaman dengan moodnya yang senantiasa berubah setiap saat? Maka mereka selalu mengatakan, tidak nyaman dok. Gitu. Itu sesuatu yang tidak mengenakan. Walaupun kadang gangguan-gangguan itu mengesankan bahwa oh mereka jadi punya energi yang berlebih dan bisa menyelesaikan segala hal. Atau dengan gangguan itu mereka menjadi dimaafkan untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban. Tapi sekali lagi bahwa sesungguhnya itu menimbulkan sebuah penderitaan bagi mereka. Dan yang ketiga, 2 hal itu kemudian memunculkan sebuah penurunan dari produktivitas, kemampuan mereka. Hal yang sederhana mungkin performance ya. Kalau dari sisi akademik ada penurunan nilai yang bermakna atau kemudian kemampuan-kemampuan tertentu yang sebelumnya mereka bisa mengerjakan dan saat ini mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan. Ketika 3 hal itu kemudian ada pada seseorang, maka kita mulai bisa berpikir apakah ada masalah kesehatan mental yang perlu untuk dilakukan tindakan tertentu, gitu ya. Kalaupun hanya satu di antaranya, mungkin tidak sampai pada kondisi gangguan, tapi mereka sudah punya potensi untuk mengalami gangguan. Sehingga kita bisa do something, gitu. Kita bisa melakukan sesuatu. Dan kalau itu terjadi pada diri kita berpikir untuk kita harus melakukan sesuatu untuk diri kita. Sehingga kita bisa keluar dari situasi seperti ini. Hal ini saya sampaikan sebenarnya kembali lagi bukan untuk menjustifikasi atau menghakimi seseorang, lu ada kayak gini, kamu ada kayak muncul gejala begini, kemudian ada perasaan seperti ini dan pertama kamu gangguan mental, bukan ya. Sejawat sekalian, bahwa sesungguhnya diharapkan dengan kita lebih memahami situasi ini, kita jadi lebih sensitif terhadap perubahan yang terjadi pada diri kita atau orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita kemudian bergerak pada hal apa yang bisa kita kerjakan. Nah, gejala yang bermakna itu menyangkut apa saja? Ternyata gejala yang bermakna itu banyak banget dan luas sekali. Ada yang berkaitan dengan aspek perasaan, gitu ya. Kalau kita bicara perasaan, kata rasa itu sangat banyak. Dalam sebuah tulisan dikatakan ada mungkin lebih dari 100 kosakata rasa di dunia ini yang digunakan seseorang untuk mengekspresikan sebuah perasaan.
mulai dari perasaan yang positif termasuk dengan perasaan-perasaan yang negatif. Bagaimana kemudian kita membedakan bahwa perasaan-perasaan ini menjadi sesuatu yang mungkin bahasa klinisnya adalah patologis gitu ya. Kalau kita bicara sedih, apakah seseorang yang sedih itu pasti depresi? Tentu tidak, kan gitu. Kembali lagi ke slide yang sebelumnya bahwa hanya dengan satu aspek saja kita tidak bisa menyatakan seseorang apakah mengalami gangguan mental atau tidak. Tapi setiap rasa itu perlu untuk kita akui keberadaannya, gitu ya. Perasaan sedih, perasaan marah, perasaan bingung, perasaan tertekan dan seterusnya. Aspek-aspek perasaan itu bisa jadi hadir pada seseorang yang kemudian menunjukkan permasalahan terhadap kondisi psikologis mereka. Yang kedua terkait dengan aspek kognitif, ya. Pada gangguan-gangguan tertentu, mereka mengalami gangguan secara kognitif, baik secara signifikan proses berpikirnya, gitu ya. Kalau mungkin kita dulu pernah belajar sama-sama, muncul waham, muncul ide-ide bizar dan sebagainya, begitu ya. Juga terkait dengan kemampuan-kemampuan kognitif, ya, kemampuan menghafal, kemampuan mengingat sesuatu, kemampuan memutuskan sesuatu, kemampuan menimbang permasalahan itu juga terkait dengan executive function ya di cognitive function dari seseorang. Gangguan pada kognitif itu juga bisa menjadi sebuah alarm bagi seseorang. Kenapa ya saya kok akhir-akhir ini gitu ya, belajar itu menjadi jauh lebih sulit dibandingkan sebelumnya gitu ya. Mungkin akhirnya itu berdampak pada performance ketika kita atau seseorang kemudian sedang ujian atau sedang mengerjakan sesuatu. Sebelumnya kita menganalisis, misalnya kalau tugas residen itu menganalisis jurnal gitu ya, itu mudah sekali, namun akhir-akhirnya menjadi lebih sulit gitu ya. Atau ketika harus mengerjakan sesuatu gitu ya, yang selama ini kita bisa mengerjakan itu bahkan hampir secara otomatis gitu ya, kita menjadi lebih kesulitan gitu ya. Bagaimana cara melakukan infus misalnya, yang mungkin selama ini kita sudah hafal di luar kepala begitu ya untuk melakukannya. Tapi dalam orang-orang yang dengan kondisi psikologis tertentu, hal itu menjadi jauh lebih sulit dan itu memberikan pressure atau stres tersendiri untuk mereka. Apalagi ketika posisi mereka sedang bekerja atau menjalani sebuah pendidikan. Kemudian juga berkait dengan aspek perilaku. Ada beberapa orang yang kemudian menunjukkan sebuah perilaku tertentu. Di antaranya adalah kemudian menarik diri dari lingkungan sosial, cenderung menjauh, atau mungkin bahkan perilakunya jadi lebih agresif, atau kemudian meledak-ledak, gitu ya, impulsif dan sebagainya. Ya, kesulitan dalam meregulasi atau memposisikan perilaku pada situasi itu juga bisa menjadi sebuah satu penanda dari adanya masalah secara psikologis. Dan ada yang dilupakan, ada aspek fisiologi tubuh. Terkadang gejala-gejala yang dimunculkan pada gangguan secara psikologis itu tidak lantas clear atau tampak jelas dari sisi aspek perasaan, kognitif, atau perilaku. Namun kadangkala bisa berupa dengan perubahan fisiologi tertentu dari tubuh kita. Ada orang kemudian yang pasien gitu ya dengan diabetes mellitus gitu ya. Selama ini dia meminum obat secara rutin dan diabetesnya terkontrol. Pada suatu ketika tiba-tiba diabetesnya tinggi, bahkan dia dengan dalam kondisi tetap meminum obat. Ya, yang ternyata dia sedang ada masalah tertentu yang itu ternyata mengubah kondisi fisiologi tubuh seseorang. Atau mungkin ada perasaan, ada gejala-gejala atau keluhan fisik yang kemudian muncul membersamai situasi atau perasaan-perasaan yang tidak nyaman itu tadi. Ya, jadi luas sekali ketika kita bicara tentang gejala apa yang bisa ditampilkan seseorang ketika mengalami masalah kesehatan, masalah secara psikologis. Ya, ini juga menjadi satu hal untuk menjadi notes bagi kita semua untuk oke, kalau ada sesuatu yang kita rasa tidak nyaman atau kita pikirkan sesuatu ini tidak pada biasanya, kita menjadi jauh lebih aware. Oke, what's wrong with us? Apa yang ada yang salah dengan kita? Apakah saya ini sedang baik-baik saja? Begitu. Nah,
Bagaimana itu semua bisa terjadi? Ternyata tubuh itu merespon secara fisik sebenarnya. Dulu orang mengatakan bahwa permasalahan secara psikologis itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang abu-abu, sesuatu yang tidak terlihat, gitu ya. Sehingga banyak kemudian mitos-mitos yang mengaitkan bahwa masalah kesehatan mental itu terkait dengan sesuatu kekuatan di luar diri kita. Tapi ternyata ilmu terus berjalan dan memunculkan sebuah pemahaman baru tentang bagaimana seseorang itu dengan reaksi tubuhnya terhadap masalah secara psikologis, di mana terjadi pelepasan hormon-hormon tertentu gitu ya terkait dengan corticotropin releasing hormone yang kemudian mengarah pada menghasilkan kortisol, yang kortisol inilah yang kemudian memunculkan berbagai macam gejala fisik ya dalam tubuh, dan itu sangat luar biasa sekali. Kortisol yang terus tinggi dalam waktu yang panjang ini kemudian ternyata justru toksik terhadap sel-sel tubuh kita, merusak keseimbangan sel-sel tubuh kita, kemudian juga melukai beberapa bagian di otak kita yang akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan secara hormonal di dalam otak kita. Yang itu menjadi salah satu dasar munculnya gangguan psikologis atau gangguan jiwa. Nah, apa dampaknya ketika mereka kemudian tidak mampu mengatasi situasi itu? Sangat banyak sekali, mulai dari penghasilan sosial, hambatan dalam pendidikan, bahkan dampak pada penyakit fisik, diskriminasi, sampai pada pilihan-pilihan perilaku berisiko yang mereka lakukan. Salah satunya adalah mengarah pada bunuh diri. Nah, yang menjadi masalah di jurnal lain gitu ya terkait dengan masalah kesehatan mental, terutama khususnya pada residen gitu ya atau pada tenaga medis, ternyata tidak banyak yang kemudian mendapatkan pengobatan yang proper gitu ya, yang paripurna gitu ya. Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengobatan yang paripurna itu tidak semua ya individu kemudian bisa mendapatkannya dengan maksimal ya. Nah, lantas, ketika kita menghadapi situasi tersebut atau ketika ada orang di sekitar kita yang kemudian mengalami itu, apa yang bisa kita lakukan? Ya, apa yang bisa kita ajarkan kepada mereka? Ya, nah, sebenarnya stres itu adalah sebuah celah. Ya, celah ini ada harapan dan kenyataan, gitu ya. Di mana semakin besar celah tersebut, semakin jauh jarak antara harapan dan kenyataan, maka tekanan yang akan dirasakan oleh seseorang akan semakin besar. Maka salah satu yang bisa kita lakukan adalah kemudian bagaimana membuat jarak ini menjadi jauh lebih dekat. Sehingga tekanan yang kita alami itu jauh lebih mudah, jauh lebih ringan. Nah, saya mencoba untuk merumuskan setidaknya ada 4 hal yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami kondisi tertekan atau kondisi yang mungkin sulit dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bagaimana kita mengatasi masalah, kemudian bagaimana kita mengelola tubuh kita, bagaimana kita berdamai dengan emosi kita, dan bagaimana kita berkontribusi untuk dunia. Nah, saya tidak menjelaskan ini secara rinci karena mungkin waktu kita juga terbatas sehingga kita nanti bisa lebih banyak diskusi. Setidaknya yang pertama adalah kemudian kita benar-benar memahami gitu ya, mengenali dan menghadirkan bahwa oke, kita sedang tidak baik-baik saja atau kemudian masalah apa yang sebenarnya kita sedang hadapi. Karena sesungguhnya ketika kita berusaha untuk menghindari situasi tersebut gitu ya atau dalam arti mencoba untuk menganggap bahwa situasi itu tidak pernah ada, lah itu tidak akan membuat situasi itu mereda. Justru itu akan menjadikan situasi tersebut jauh lebih sulit untuk kita hadapi. Ini yang disebut dengan kesadaran, ya. Saya menyebutnya ini sebagai sebuah kesadaran. Ya. Apa itu kesadaran? Kesadaran adalah sebuah celah, gitu ya, sebuah ruang sempit di antara satu rangsangan yang hadir dengan respon yang kita tunjukkan. Ya. Semakin sempit, semakin cepat ya dalam tanda kutip, semakin sempit kita jarak antara kedua itu,
maka kesadaran kita juga cenderung menjadi lebih sempit. Sehingga kita harus benar-benar hadir secara utuh untuk kemudian mengenali stimulus apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian gangguan apa yang kita rasakan. Apakah pada emosi kita, apakah pada kondisi fisik kita, apakah pada proses berpikir kita. Sebelum kita melakukan sebuah respon. Ya. Dengan begitu kita bisa mengenali secara utuh problemnya sebenarnya di mana. Gitu. Kadang-kala contoh yang sederhana ketika mungkin kita sedang lelah gitu ya, aktivitas di rumah sakit, di layanan kesehatan, kemudian sampai di rumah anak kita datang ya, kemudian anak kita bertanya sesuatu, meminta sesuatu, dan kemudian kita langsung merespon dengan udah nanti aja gitu ya, udah gak usah minta-minta, kalau dari kemarin minta dan sebagainya. Nah, respon-respon seperti itulah yang mencoba untuk kita hindari, untuk kemudian kita bisa mengenali secara utuh. Oke, anak ini sedang minta. Minta apa sih? Gitu. Atau kemudian ketika kita berada di rumah sakit, ada seorang pasien yang mungkin kita edukasi untuk perilaku, untuk tindakan tertentu, dan dia kemudian menolak gitu ya. Maka kita mencoba untuk tidak merespon, kok ibu menolak sih? Ini penting loh buat ibu, ini penting loh buat bapak. Tapi kita untuk berhenti sejenak, kemudian menyadari apa sebenarnya yang terjadi. Oh, pasien menolak sebuah tindakan. Oke, apa alasan dia menolak? Nah, respon ini membuat kita memberi ruang, memberi jarak antara stimulus dengan respon yang kita tunjukkan. Yang itu membuat kita lebih bisa mengelola emosi dalam diri kita. Lebih bisa mengenali problem utama yang sedang kita hadapi. Ya. Jadi banyak orang kemudian mencoba untuk mengabaikan masalah itu, tapi ternyata tidak membuat masalah itu pergi, justru menjadikan masalah itu jauh lebih buruk. Mereka yang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan itulah yang nantinya akan mengarah pada kondisi emosional yang lebih stabil. Kita akan belajar bahwa ternyata tidak semua masalah juga bisa kita selesaikan, gitu ya. Tidak semua masalah harus benar-benar selesai hari ini saat ini. Tapi dari situ kita juga akan belajar untuk kemudian bahwa kita sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Itulah yang justru bisa membantu kita mengelola emosi kita jauh lebih sehat dibandingkan mencoba untuk mengabaikan atau berpura-pura bahwa masalah itu tidak pernah terjadi. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimana kita mengelola tubuh kita. Ya. Menarik adalah karena sesungguhnya setiap kesehatan ya, tubuh yang tetap aktif itu juga membantu kita untuk memberi ruang jeda tadi dan membantu kita untuk lebih bisa mengelola emosi kita jauh lebih baik, lebih sehat. Ya. Sehingga ini kadangkala ketika kita berada pada situasi yang banyak tuntutan, banyak pekerjaan, banyak tugas, kita mulai abai terhadap kondisi fisik kita. Tadi di slide pertama tentang faktor risiko, di slide awal tentang faktor risiko apa saja, salah satunya adalah kesehatan secara fisik. Orang-orang yang mengalami masalah kesehatan secara fisik, itu kemudian juga rentan mengalami masalah secara psikis, secara psikologisnya. Yang berikutnya adalah tentang bagaimana kita berdamai dengan emosi kita. Ada banyak cara, dan tentunya pasti setiap kita punya cara yang berbeda. Ada orang-orang yang kemudian dengan memberi jeda atau melakukan kesukaannya, atau kemudian dengan aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Ya. Semua cara itu berhak untuk kita gunakan. Ya. Selama kemudian fokus utama kita adalah bukan sekedar untuk menyenangkan diri kita, tapi bagaimana kemudian kita memberi ruang kita untuk berdamai dengan emosi kita, sehingga kita bisa berfokus untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Ya. Kreativitas, bicara dengan seseorang, melakukan journaling, kemudian beribadah, ya, itu juga bagian dari bagaimana kita bisa merilis ketegangan emosional kita. Ya. Jadi poinnya adalah kemudian semua hal yang sedang kita hadapi, hal-hal sulit yang kita hadapi.
Kemudian kita mencari strategi untuk bagaimana mengelola perasaan itu. Sebenarnya tidak ada perasaan yang salah. Sedih, senang, sakit hati, marah, benci, jengkel, dan sebagainya. Semua itu hanyalah sebuah perasaan yang semuanya berhak hadir dalam kehidupan kita. Tugas kita bukan mengabaikan semua perasaan itu, tapi tugas kita ya sebagai seorang individu adalah kemudian bagaimana kita bisa berdamai dengan semua perasaan tadi. Sehingga posisi kita tidak berlama-lama eh, dengan perasaan tersebut dan kita bergerak untuk bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan yang kita ada. Ya, saya mau sini mengutip salah satu hal ya dari kebetulan karena saya beragama Muslim. Jadi dalam satu riwayat Nabi itu pernah menyontohkan bagaimana kemudian kita mengelola secara emosional. Sebenarnya dari kalimat ini kita belajar satu hal bahwa marah itu hanya sebuah perasaan dan wajar ketika seseorang itu kemudian merasakan marah, gitu ya. Tapi dari kalimat ini juga kita belajar bahwa tugas kita bukan mengabaikan bahwa ketika kita marah, tapi kita harus menyadarinya dan kemudian kita harus melakukan sesuatu sehingga membuat perasaan itu kemudian menjadi jauh lebih terkelola. Yang mungkin saya tadi istilahkan berdamai dengan perasaan kita. Ya. Ada beberapa banyak cara ya. Kalau yang ada di slide ini ada menggunakan sistem sensori kita. Karena ketika satu perasaan itu kemudian cenderung menguasai tubuh, maka objektivitas kita terhadap situasi yang ada di sekeliling kita akan menjadi menurun. Mengembalikan objektivitas tadi, mengembalikan sistem sensori kita, membuat kita kembali sadar, kembali memberikan jeda antara stimulus yang hadir dengan respon yang akan kita kerjakan. Nah, yang terakhir adalah langkah 4, kemudian bagaimana kita berkontribusi atau membuat dunia juga lebih baik. Kenapa? Ini kan tidak berkaitan dengan diri saya. Apakah kemudian ketika dunia menjadi lebih baik itu pasti akan memperbaiki diri saya atau kemudian membantu diri saya? Ada sebuah jurnal yang menarik yang kemudian bagi saya ini sebuah insight yang luar biasa. Dan karena saya seorang Muslim, di dalam agama saya juga terdapat satu quote yang luar biasa. Kalau dalam sebuah hadis dikatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu kemudian mereka yang paling bermanfaat untuk lingkungannya, untuk sesamanya. Ternyata jurnal ini mengungkapkan bahwa ketika seseorang itu berkontribusi terhadap lingkungan, kemudian membantu satu dengan yang lain, maka itu adalah cara yang paling luar biasa untuk membuat seseorang itu terhubung, gitu ya, dengan orang lain. Yang dimana keterhubungan ini adalah sebuah kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian apa yang mereka lakukan itu juga memberikan sebuah tujuan baru, membangun sebuah tujuan kembali bagi mereka, dan membangun kemudian rasa berdaya, rasa berharga pada seseorang. Ada beberapa klien atau pasien yang kemudian mereka hadir dalam tempat praktek kami dan mengatakan, dok saya ini sudah nggak berguna kehidupan saya di dunia. Bahwa tidak ada yang membutuhkan saya, tidak akan ada orang yang kemudian merasa kehilangan diri saya ketika saya mungkin sudah tiada. Tapi bahwa sejelek apapun seseorang, serendah apapun atau seminimal mungkin kapasitas yang mereka lakukan, bahwa sesungguhnya itu mereka punya kesempatan yang sama untuk membantu satu dengan yang lain. Di dalam komunitas jiwa untukmu ini, tidak semuanya dalam kondisi mungkin baik-baik saja, gitu ya. Beberapa volunteer yang ada di jiwa untukmu itu dikatakan bahwa mereka juga para survivor, mereka juga para orang-orang yang sedang berjuang juga dengan situasi sulit yang mereka hadapi. Tapi kemudian keberadaan mereka, ketika mereka berdaya, mereka bisa membantu orang-orang di sekitarnya, ternyata itu membuat situasi mereka jauh lebih baik. Ya, jadi membantu orang lain ini juga menjadi sebuah satu obat terhadap isolasi diri dari dunia. Dan itu juga mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya
kita punya nilai tambah di dunia ini. Nah, karena sesungguhnya kalau kita bicara tentang apa itu kebahagiaan, kebahagiaan itu bukan kesenangan semata, gitu ya. Kalau kita bicara dalam neurotransmitter, bukan sekedar dopamin yang mau kita keluarkan, tapi kita berharap pada serotonin yang dihasilkan, di mana serotonin ini lebih bersifat lama dan dia menginspire untuk memberi. Bagaimana kita bisa berkontribusi dan dia bisa terbangun dari rasa berbagi dengan lingkungan kita. Dan inilah sebenarnya basic dari salah satu arti kebahagiaan. Kalau saya sudah melakukan itu dan kemudian ternyata situasi saya tidak membaik, maka tidak ada salahnya untuk kemudian kita mencari bantuan. Sahabat sekalian, teman-teman sekalian, bahwa sesungguhnya dalam situasi tertentu dan kita sedang merasa tidak baik-baik saja, itu adalah situasi yang normal dalam dalam lingkungan yang mungkin atau dalam kondisi yang mungkin sedang abnormal yang sedang kita hadapi. Sehingga meminta bantuan atau mencari pertolongan adalah satu langkah konkret dan realistis untuk kita lakukan. Ya. Dan disitulah sebenarnya saya melihat kesungguhan dari teman-teman jiwa untuk hadir, untuk teman bicara, untuk kemudian dukungan sebaya, gitu ya, dukungan sesama dan sebagainya. Jadi, Allah, saya rasa ini sebuah langkah bagus untuk kita semua untuk lebih aware terhadap situasi kita, lebih aware terhadap situasi di sekitar kita, dan ketika mungkin kita menghadapi situasi sulit dan kita sudah mencoba segala cara yang kita pikirkan, maka meminta bantuan itu bukanlah cara yang salah. Itu adalah cara paling realistis. Dan itu bukan artinya kita sedang lemah. Sama seperti dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kala ada beberapa hal dalam hidup kita yang kita butuh bantuan orang lain. Dan itu manusiawi. Sehingga terakhir yang bisa saya katakan untuk kita semua yang hadir di sini, bahwa semua yang kita rasakan bukan bicara kita katakan. Dan apapun yang bisa kita katakan, itu ada peluang untuk kita kelola. Ketika kita sudah mulai bisa berbicara tentang perasaan kita, maka itu akan menjadikan perasaan itu tidak terlalu berlebihan, tidak lagi terlalu mengganggu, dan tidak lagi terlalu menakutkan untuk diri kita. Kalau itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Diarmia, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, matur nuwun sangat kepada yang terhormat Dr. Sin Budi Sultoni. Kita menginjak kepada langsung sesi tanya jawab. Ini yang ngechat di sini sudah banyak. Pertama, saya bacakan satu persatu saja ya supaya lebih fokus. Saya Yuda, PPDS penyakit dalam, terkait saudara saya sendiri menderita gangguan psikis. Tidak pasti diagnosisnya apa, tapi sepertinya mengarah ke depresi dan psikosomatis. Dia sebenarnya mengambil S2 psikolog dan gangguan tersebut sempat agak berat hingga mengambil cuti panjang untuk istirahat. Terakhir, kondisi sudah stabil, sempat lepas obat dan kembali melanjutkan S2-nya. Tapi mudah drop karena stres, kecapean tugasnya, dan patah hati sehingga tampak lemas, sulit tidur, malas bangun pagi, mengerjakan tugas, mulai molor. Pertanyaannya, apakah bisa diobati sampai remisi? Jika tidak bisa remisi, akhirnya obat-obatan tersebut apa harus diminum jika muncul gejala atau jika diminum terus-menerus dengan dosis terendah? Kira-kira bagaimana mengelola stres pada orang seperti ini? Di satu sisi masih mau melanjutkan, tetapi dia gampang drop dan molor mengerjakan tugasnya. Bagaimana cara kita mengelola stres sehari-hari? Misalnya, dia marah kecewa pada orang lain atau pekerjaan dia. Jadi ini rupanya mahasiswa S2 yang molor sudah didiagnosis dan sudah dapat obat tetapi sering kambuh, Dok. Bagaimana? Ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Yuda. Ya,
Semoga kondisi saudaranya juga bisa lebih membaik. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa mungkin karena saya tidak memeriksa secara langsung terkait dengan diagnosis yang terjadi pada adik jenengan gitu ya dok. Jadi yang pertama ya, apakah kemudian bisa remisi? Memang pada beberapa kasus gangguan jiwa kita menyebutnya sebagai pulih begitu atau kita menyebutnya sebagai remisi. Pada gangguan yang berat sekalipun mereka bisa pulih. Namun ada kondisi-kondisi tertentu. Ada yang bisa pulih dengan tetap menjaga pengobatannya ya secara psikofarmakanya, ada yang benar-benar pulih yang bisa diakhiri tanpa pengobatan. Nah, untuk pastinya saya tidak bisa memastikan gitu ya. Untuk pastinya saya tidak bisa karena memang saya tidak memeriksa secara langsung. Tapi apakah peluang remisinya ada? Insya Allah ada, gitu ya. Gitu. Insya Allah ada. Nah, apakah obat-obat itu harus diminum atau bagaimana? Di dalam pengobatan gangguan mental, gitu ya, gangguan psikologis atau gangguan psikiatrik, obat itu hanya satu dari sekian banyak sarana, Mas Yuda, gitu ya, Dokter Yuda, ya. Jadi bukan segala-galanya, ya. Tapi bukan berarti kemudian obat itu tidak berguna juga. Tidak juga, mereka juga berperan. Ya. Makanya di dalam pengobatan itu kadang kita menggunakan modalitas terapi yang lain, gitu ya. Kalau ibaratnya orang dengan diabetes mellitus, gitu ya, dengan DM, itu obatnya nggak cuma obat anti diabetes, tapi kita membantu mereka untuk memodifikasi perilakunya, kemudian mengajarkan kepada mereka memanage kondisi psikologisnya. Yang ternyata itu juga membantu proses stabilisasi dari kondisi diabetes. Gitu. Nah, di dalam psikiatri gitu, di dalam ilmu kedokteran jiwa gitu, ada istilahnya kita yang kita sebut sebagai psikoterapi. Psikoterapi dan pengobatan ya psikofarmaka ini adalah bagian yang sebenarnya tidak terpisahkan dalam proses mengobati seseorang gitu. Bedanya adalah proses psikoterapi itu seperti proses belajar yang memang tidak instan gitu ya. Satu dua pertemuan selesai, boten gitu ya Mas. Bahkan di beberapa literatur mengatakan ada beberapa paket psikoterapi itu yang bisa dihabiskan dalam waktu bulanan bahkan tahunan, tergantung problem yang dihadapi. Begitu. Jadi apa yang sebaiknya bisa dilakukan? Yang pertama adalah jikalau dia punya psikiater, ada psikiater yang sempat merawat, maka berkonsultasi kembali, gitu ya. Mengajaknya untuk berkonsultasi kembali terhadap psikiaternya, sehingga nanti psikiaternya bisa mengevaluasi ulang sejauh mana kebutuhan dari adik panjenengan. Apakah kemudian bisa dibantu dengan mungkin psikoterapi atau menggunakan sebuah kombinasi psikoterapi dengan psikofarmaka. Kadang saya menyebut psikoterapi itu sebagai sebuah proses belajar. Gitu ya. Belajar apa? Karena dalam psikoterapi itu kita akan diajarkan bagaimana cara menghadapi situasi-situasi sulit tadi. Kalau tadi yang saya sampaikan dengan 4 langkah tadi kelihatannya sederhana, begitu ya. Tapi sebenarnya menjalankannya tidak mudah, begitu. Tidak mudah, gitu. Dan bagi kita yang tidak terbiasa, kadangkala kita gagal dalam mengerjakan hal-hal tadi. Dan sebenarnya itu wajar, gitu. Karena sesungguhnya mengelola stres itu sebuah skill, ya, bukan sebuah bakat, gitu ya. Oh, ini orang ini memang berbakat menghadapi stres, tidak. Tapi menghadapi situasi sulit, menghadapi stres itu adalah sebuah keahlian, di mana setiap kita punya kesempatan yang sama untuk belajar dan menguasai keahlian, gitu ya. Kira-kira itu untuk jawaban yang pertama. Jadi yang uh, untuk pengobatannya bagaimanakah harus diminum jika perlu atau terus-menerus, maka saran saya adalah jauh lebih baik berkonsultasi kembali dengan psikiaternya sehingga nanti kita punya gambaran secara utuh seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengelola stres sehari-hari tadi ya, Dokter Yuda, gitu ya. Kita tadi berusaha untuk kemudian mengenali perasaan kita, kemudian melihat situasinya terlebih dahulu, menganalisa ya secara utuh permasalahan apa yang dihadapi untuk kemudian baru kita melakukan sebuah respon. Dan di antara jeda itu kita bisa melakukan beberapa hal. Di antaranya
menjaga kondisi fisik kita, kemudian juga mengelola emosi kita gitu ya, dealing with our emotion itu akan sangat membantu kita ketika kita menghadapi permasalahan atau ya kecewa pada diri kita, kecewa pada orang lain, atau mungkin masalah stres yang akan kita hadapi. Kira-kira seperti itu, Dokter Yuda atau Mas Yuda ya. Semoga bisa membantu jawabannya. Saya Ya, kembalikan lagi ke Dokter Tiarmia. baik. Untuk pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana ini mungkin mirip, Dok. Bagaimana cara yang paling ampuh untuk mengatasi stres dari tingkat yang kecil pribadi sampai yang paling besar society? Jadi disebutkan ada ya. Hmm. Apakah stres bisa diatasi secara totalitas, yaitu 100%? Ini pertanyaan dari Hmm. Sofred, Mas PNS. Nah, itu mungkin secara Oke, gambaran, secara umum ya. Tetapi ya. yang lebih ini di kalangan PPDS saya sebutkan sekalian pertanyaannya karena ini Hmm. mirip ya. Hmm. Bagaimana cara kita menjaga kestabilan emosi pasangan jika sama-sama sebagai PPDS, sedangkan diri kita sendiri juga membutuhkan pasangan untuk bercerita tetapi takut menambah beban. Terima kasih dokter dari Bia. Jadi yang pertama tadi, mengelola stres tingkat kecil sampai paling besar, apakah secara totalitas bisa diatasi, dan kehidupan PPDS untuk sharing dengan pasangan tetapi takut menambah beban. Gimana itu? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Dokter Dahlia ya dan Sofred ya. Atau ini Mas atau Ya, Mbak gitu ya. Ya, jadi saya masih ingat dengan satu statement dari guru saya gitu ya. Guru saya selalu mengajarkan ketika kita menghadapi atau saya termasuk di antaranya menghadapi situasi sulit dan berdiskusi dengan beliau, beliau selalu mengatakan ada dua hal dalam hidup. Yang satu adalah yang bisa kita kendalikan dan yang satu yang tidak pernah bisa kita kendalikan. Gitu. Kemudian guru saya bertanya, apa yang bisa kamu kendalikan, Zen? Gitu ya. Saya waktu itu berpikir apa yang bisa saya kendalikan? Ya, mungkin orang lain. Saya berpikir bisa saya kendalikan, atau mungkin pasangan saya, gitu. Atau mungkin anak saya karena saya sebagai orang tua, maka saya bisa mengendalikan anak saya, gitu ya. Jawaban dari beliau ini luar biasa. Jadi yang bisa kita kendalikan itu cuma tiga. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan. Di luar itu, sebenarnya kita tidak punya kendali apapun. Gitu ya. Kita tidak pernah bisa mengendalikan seseorang, meskipun kita sebagai atasan dan dia sebagai bawahan. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana persepsi mereka terhadap diri kita. Kita tidak pernah bisa mengendalikan bagaimana perasaan mereka terhadap diri kita. Atau kita juga tidak pernah bisa mengendalikan secara utuh apa yang mereka lakukan terhadap diri kita. Kembali lagi bahwa sesungguhnya yang bisa kita kendalikan hanya diri kita, perasaan kita, pikiran kita, dan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kemudian kita berfokus pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, sesuatu di luar diri kita tadi, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami satu kelelahan, ya, exhausted, kelelahan. Dan kelelahan kita itu tidak mengubah apa. Belum tentu situasi di luar sana itu berubah karena usaha kita. Tapi yang jelas kita akan lelah menghadapi situasi. Maka apa yang bisa kita lakukan adalah berfokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kita kendalikan. Apa itu? Ya tadi, pikiran kita, perasaan kita, dan apa yang bisa kita lakukan. Jadi, eh, dengan kita fokus pada tiga hal ini, bisa jadi, nah ini yang menarik, bisa jadi situasi di luar sana itu tidak berubah. Bisa jadi, gitu ya. Tapi bagaimana kita menangkap, bagaimana kita bereaksi terhadap situasi sulit itu yang akan jauh berubah. Gitu. Contoh nih, misalnya, ya, ketika kita sedang berangkat, gitu ya, berangkat praktek gitu ya, atau berangkat stase gitu ya, pagi-pagi, harusnya morning report misalnya, bagi yang PPDS,
Kemudian di tengah jalan eh, ban kita bocor, kena paku, gitu ya. Bocor sehingga kita harus menepi, kita harus nyari tambal ban yang akhirnya membuat kita terlambat sampai di rumah sakit. Mungkin kita akan dimarahi, mungkin kita akan dikasih tambahan tugas dan sebagainya. Kalau kemudian di situ kita marah, kemudian kita menyalahkan mobil kita menyalahkan mungkin kemarin sempat dipakai oleh pasangan kita mobilnya sehingga tidak dirawat, tidak diberi tekanan ban yang cukup dan sebagainya. Itu tidak akan membuat kita terhindar dari situasi sulit tadi. Sudah terjadi, gitu ya. Hukuman tetap terjadi, gitu ya. Tugas tambahan mungkin bisa terjadi, diberikan kepada kita. Tapi kalau kemudian kita berfokus pada diri kita, oh iya, tidaknya misalnya, ini sebuah pembelajaran, berarti mungkin setiap kali kalau mobilku habis dipakai orang, setidaknya dipastikan bahwa kondisi anginnya cukup. Atau kemudian alat-alat untuk ganti ban lengkap, sehingga saya bisa mengganti setiap saat. Ya, itu akan membuat kita merespon situasinya jauh lebih baik. Gitu. Ya, kita tetap dapat tambahan tugas tadi bisa jadi. Kita tetap dapat mungkin kalau dihukum kita dapat hukuman, tapi perasaan kita akan jauh lebih baik dan perilaku kita juga akan jauh lebih baik. Itu akan lebih nyaman buat diri kita, tidak menghabiskan energi kita sehingga kita punya cukup banyak waktu untuk fokus pada masalah yang akan kita selesaikan. Begitu. Ya. Itu mulai dari hal yang kecil yang berkaitan dengan diri kita maupun sampai hal-hal yang jauh lebih besar. Jadi tidak semuanya memang bisa kita selesaikan dalam hidup. Karena tadi sesungguhnya yang sebenarnya bisa kita selesaikan ya hanyalah yang kita kuasai saja. Yang ada pada diri kita. Perasaan kita, perilaku kita, dan apa yang kita pikirkan terhadap situasi saat ini. Contoh mungkin kita dalam skop yang lebih besar misalnya society. Mungkin ada beberapa di antara kita yang tidak setuju dengan pemimpin yang sedang memimpin saat ini. Entah itu atasan kita di rumah sakit, atasan kita di tempat kerja, gitu ya. Dalam skop yang sangat besar. Wali kota, gubernur, atau bahkan presiden sekalipun. Tapi perasaan yang tidak nyaman, kejengkelan kita, kemudian segala tindakan kita itu tidak mengubah apapun. Ya. Tapi ketika kita berfokus pada problemnya, fokus pada diri kita terkait dengan apa yang bisa kita kerjakan untuk membuat situasi di sekeliling kita lebih baik, maka itu akan jauh lebih berpeluang bagi kita untuk merasa lebih nyaman dengan situasi yang sama-sama sulitnya yang sedang kita ada. Gambaran sederhananya demikian. Kalau dalam istilah lain kemarin saya juga belajar dari satu kawan saya yang sedang mengambil pendidikan medical education, ya dia mengatakan bahwa ada istilah dalam hidup itu hope, gitu ya, harapan, gitu ya. Tapi yang penting kita kerjakan adalah pada aktivitasnya, bukan pada hope-nya. Kalau kita menjadikan parameter hope itu menjadi sesuatu yang harus kita capai, gitu ya, yang kemudian menjadi satu tolak ukur terhadap performance diri kita, maka yang sering terjadi adalah kita kecewa. Gitu. Ketika itu tidak tercapai. Tapi maka fokuslah pada hal-hal kecil, strategi yang kita kerjakan. Gitu. Kalau misalnya kita ingin turun berat badannya, gitu ya, itu nggak usah terlalu fokus pada berapa kilo penurunan berat badannya. Gitu. Itu akan gampang kecewanya, gitu ya. Kan kita itu diet itu mulai dari besok, gitu ya. Kapan diet besok, gitu. Besoknya gitu lagi, gitu ya. Kalau kita fokusnya pada penurunan kilogramnya, kita jadi capek lama-lama. Tapi fokuslah pada parameter-parameter yang mendukung itu. Misalnya, oke, saya setidaknya setiap hari berolahraga 15 menit. Kita fokusnya di situ. Gitu. Setiap hari rutin olahraga 15 menit. Kemudian saya maksimal makan malam jam 5 sore. Kita berusaha untuk di atas jam 5 sore tidak makan dengan pola diet yang baik. Saya berfokus untuk memperbanyak makan buah dan sayur. Dengan begitu, hope tadi itu akan datang. Gitu.
ketika kita berfokus pada komponen-komponen mencapai hope-nya, bukan pada hope-nya. Tapi bukan berarti hope ini tidak perlu, gitu ya. Tapi kemudian fokusnya yang kita ubah. Gitu. Kalau dalam salah satu buku For Discipline of Execution karya Sean Covey, beliau mengatakan ada lag measure dan ada lead measure. Yang kita fokuskan adalah pada hal-hal yang bisa kita ukur atau hal-hal yang memang bisa kita kendalikan. Itu akan membuat kita jauh lebih bisa beradaptasi dengan segala situasi. Kira-kira seperti itu ya, Ya, Mbak Dahlia dan Mas atau Mbak Sofred ya. Mungkin ini ya, ada Sofred. tambahan juga terkait dengan pertanyaan kedua dari Mbak Dahlia ya. Eh, dalam Pasangan, kehidupan pasangan pasangan ya, nah, ya ketika bagaimana kita berpasangan, ya itu tadi. Maka berkomunikasi, kita ambil kesepakatan. Kalau kemudian sekali lagi kita tidak, meskipun dia pasangan kita, istri kita atau suami kita tetap tidak bisa mengendalikan mereka. Sehingga kita ambil sebuah kesepakatan. Artinya begini, mungkin ketika eh, kamu sedang sulit dan aku mau bercerita gitu ya, maka kita sama-sama mengatakan, oke, saya sedang sulit sehingga mungkin saya tidak bisa merespon kamu dengan baik. Dan kita mungkin yang mau bercerita, kita bisa memahami situasi itu dan mungkin kita mencari orang lain dalam tanda kutip profesional yang bisa membantu kita dengan kesepakatan tadi, gitu ya. Atau mungkin kita berbagi, oke, hari ini aku sedang baik, mungkin kita memberi ruang atau waktu bagi kita untuk mendengarkan uh, pasangan kita. Dan begitu pula ketika sebalik. Ya, jadi nggak ditunggu-tunggu nih. Aduh, nanti aja kalau sudah nggak kerasa banget dan sebagainya. Tapi kalau itu pasangan kita, kita bisa berkomunikasi dengan begitu. Ya, mengambil kesepakatan bersama. Karena jelas ya kehidupan dokter spesialis itu juga punya tekanan meskipun berbeda departemen begitu ya, punya kesulitan untuk ya dalam tanda kutip mencoba untuk menyalahkan lingkungan atau menyalahkan situasi di luar kita. Tapi kita lebih berfokus pada diri kita. Kalau kemudian kita belum ada kesempatan, belum ada waktu untuk bercerita ke pasangan kita, salah satu teknik yang sering saya ajarkan klien atau pasien-pasien saya dan dengan melakukan jurnal, ditulis gitu. Kayak bikin buku diary ya dulu zaman remaja gitu ya mungkin. Kita tuliskan semua hal yang sedang kita hadapi, perasaan-perasaan sulit itu. Ya, kita tidak membahasakannya secara audio, tapi kita membahasakan secara teks, secara kata, secara visual dalam kata. Itu akan membantu kita untuk sedikit meregulasi perasaan yang tidak nyaman. Sebelum mungkin nanti kalau ada kesempatan, kemudian kita bisa ceritakan ke pasangan kita ketika mungkin kondisinya sudah jauh lebih baik di antara kita semua. Itu mungkin salah satu hal yang bisa kita kerjakan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Dokter Dia. ya, Dr. Shane. Jadi dari uraian yang panjang tadi saya notkan yang pertama tidak bisa mengendalikan di luar, ya, tapi kita kendalikan yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, menulis. Kalau belum bisa kesampaian mengemukakan dengan menulis. Baik, saya lanjutkan berikutnya. Wah, ini banyak sekali nih. Untuk PPDS Opjin Dr. Dahlia, ketika seorang calon peserta PPDS mendaftar pada satu jurusan, sudah melewati beberapa tahap, apakah ada metode tertentu untuk memberikan gambaran terkait situasi pendidikan yang akan ditempuh dan mengetahui bagaimana respon terhadap situasi tersebut? Yang kedua, apakah perlu dilakukan evaluasi psikologis rutin bagi seluruh PPDS selama masa pendidikannya untuk deteksi dini gangguan mental? Kemudian, tadi ada juga yang kapan dokter umum, kapan kita perlu merujuk pasien ke psikiater jika mengarah ke depresi. Ya, itu dulu dok. Jadi tadi yang Siap. hubungannya dengan PPDS, evaluasi rutin, dan apakah ada metode tertentu untuk memberikan Ya. gambaran terkait situasi pendidikan.
dan bagaimana respon terhadap situasi tersebut. Baik, terima kasih Mbak Dahlia, ya Dokter Dahlia. Jadi yang pertama memang ya sebenarnya tidak ada metode yang paling efektif ya. Artinya ketika kita mengambil sebuah pilihan, maka usahakan gitu. Dengan usaha terbaik kita mengenalinya. Lantas bagaimana ketika memang ternyata ada hal-hal yang mungkin tidak pernah kita ketahui sebelumnya yang ada pada pilihan yang kita ambil. Satu, bahwa saya mencoba untuk memahami sebenarnya di dalam hidup itu tidak ada pilihan yang benar-benar 100% salah. Ya, tidak ada benar-benar langkah yang 100% tidak tepat. Kenapa? Karena semua hal yang sudah kita ambil tentunya atas pemahaman, atas informasi yang maksimal yang kita punya saat pengambilan keputusan. Dan itu adalah usaha terbaik diri kita. Gitu. Ya. Sehingga kadangkala kita kemudian menyalahkan pilihan itu dengan informasi yang kita miliki sekarang. Gitu ya. Oh ternyata kenyataannya seperti ini. Loh dulu aku nggak tahu. Berarti aku dulu salah mengambil keputusan itu. Kalau bagi saya nggak selalu. Itu belum tentu salah. Karena kita mengambil keputusan itu bukan atas informasi yang kita miliki sekarang. Tapi informasi yang kita miliki saat ini. Sehingga ya ada resikonya memang gitu ya. Dalam tanda kutip hal-hal yang memang tidak bisa kita ketahui. Pun kita saat ini kita tidak akan bisa memprediksi atau mencoba untuk memiliki semua informasi yang baru kita ketahui nanti di masa mendatang. Nggak bisa juga gitu ya Mbak Dahlia. Jadi atas dasar keterbatasan itulah kita mencoba untuk meyakini bahwa proses perjalanan yang kita lakukan, yang kita jalani ini, langkah yang kita ambil ini selalu ada makna di balik situasi tersebut. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar kita terus belajar, agar kita terus tumbuh, agar kita terus punya semangat untuk menjadi lebih baik. Saya tidak mengatakan bahwa dulu kita tidak baik, tidak, tapi selalu berproses lebih baik. Ya, dari mana kita berproses lebih baik? Dengan terus bertumbuh dari segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi, ya, idealnya memang semua program studi itu pasti punya informasi, gitu ya, terkait dengan apa yang akan mereka jalani dalam proses pendidikan. Saat ini program pendidikan di dunia kedokteran itu sedang berubah, Dokter Dahlia ya. Saya akhir-akhir ini juga tertarik tentang topik-topik medical education, tentang pendidikan kedokteran, di mana kita mencoba untuk mengembalikan kembali hakikat pendidikan di dalam dunia kedokteran. Tapi tentunya itu menjadi sebuah proses panjang, gitu ya. Nah, perubahan ini juga dilatar belakangi salah satunya adalah permasalahan kondisi kesehatan mental dari para tenaga kesehatan atau para mahasiswa kedokteran kesehatan di seluruh dunia, gitu. Sehingga penting untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan proses pendidikan dimanapun, tidak hanya di Indonesia. Kemarin teman saya nge-share jurnal bahwa sesungguhnya kalau kita bicara tentang masalah kekerasan dalam pendidikan, itu nggak hanya di Indonesia saja, di luar negeri juga sama. Bahkan 30% dari institusi pendidikan di luar negeri itu juga sama tidak menyadari adanya kekerasan di dalam pendidikan, di dalam institusi pendidikan mereka. Jadi memang tidak mudah, gitu ya. Tapi ya dengan informasi-informasi yang terjadi, dunia terus bertumbuh. Kita semua sedang bertumbuh dalam menghadapi proses tersebut. Ya, ya. Usaha kita apa? Ya kita mencari informasi dari orang yang kita kenal, mungkin dari pengalaman mereka yang menjalani pendidikan, sehingga kita bisa belajar lebih banyak. Yang kedua, kita bisa berkonsultasi. Sebenarnya saat ini untuk pendidikan spesialis itu beberapa sudah mempersyaratkan terkait dengan pemeriksaan kapasitas mental. Ya, walaupun ini sifatnya prediksi, gitu ya, dalam arti nggak secara pasti, tapi ini akan membantu kita juga kemudian dalam mengambil sebuah keputusan apakah
ini menjadi pilihan yang tepat dengan saya saat ini, gitu ya. Berkonsultasi dengan para expertise, gitu ya. Itu akan membantu kita mendapatkan lebih banyak informasi dan mengolah informasi itu untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, apakah perlu dilakukan evaluasi psikologis rutin bagi seluruh PPDS? Jawabannya adalah perlu, dengan catatan tertentu. Ya, yang saat ini juga sedang berkembang di tingkat sarjana kedokteran, itu juga sedang melakukan evaluasi yang sama, gitu. Mereka yang punya kerentanan, gitu ya. Kalau dari evaluasi pertama, mereka yang punya kerentanan terhadap masalah kesehatan mental itu perlu dilakukan evaluasi secara bertahap. Oleh karena itu, screening juga menjadi hal yang penting, begitu, terkait dengan kondisi kesehatan mental. Dan yang jauh lebih penting adalah kesadaran tiap individu itu sendiri. Jadi, kalau hanya sekedar mengandalkan, menunggu orang lain untuk mengevaluasi diri kita, ya kadang kitanya jadi kecewa nanti. Tapi ketika kita punya usaha untuk mengevaluasi diri kita, membuat satu ruang tertentu bagi diri kita untuk mengevaluasi kondisi psikis kita, itu akan lebih memudahkan kita mengenali sejak awal terkait dengan apa yang terjadi pada diri kita secara psikologis. Gitu ya. Kalau dikatakan perlu, perlu. Ya, perlu sekali, apalagi mereka yang punya kerentanan dalam situasi-situasi tertentu. Kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan bagaimana rujukan sebagai dokter umum, ya, kalau kita sebagai dokter umum, kita kembali kepada standar kompetensi dokter Indonesia, khususnya di bidang psikiatri. Walaupun saat ini masih banyak pendapat ya. Ya. Jadi apa yang bisa dilakukan, kapan kemudian pasien ini bisa dirujuk ketika mengalami depresi. Kalau kemudian teman-teman dokter umum itu sudah berusaha dan ternyata memang belum banyak perbaikan, ya, misalnya dengan pengobatan sudah sampai 1 bulan bahkan 2 bulan, kemudian teman-teman bisa mengukur dengan alat ukur ya psikometri tertentu dan tidak ada perbaikan, dan dengan keterbatasan psikofarmaka yang ada di sekitar panjenengan, maka tidak ada salahnya untuk melakukan rujukan. Barangkali di setiap situasi berbeda. Ada mungkin puskesmas atau klinik yang punya obat-obatan psikiatri yang jauh lebih lengkap. Ada kemudian puskesmas atau klinik yang kemudian terbatas secara jumlah obat-obatan psikiatrinya. Sehingga ya teman-teman dokter umum itulah yang paling tahu kapasitas dirinya. Mungkin ada yang cukup bagus dalam hal proses psikoterapi yang bisa membantu. Ya, kalau kompetensi psikoterapi yang dimiliki dokter umum yang kita ajarkan biasanya pada taraf psikoterapi suportif, gitu ya. Untuk psikoterapi lain, teman-teman dokter umum bisa tahu tapi tidak wajib untuk bisa menguasai. Nah, dari situ kita bisa melakukan sebuah pembatasan. Sehingga kalau sekiranya, oh ini butuh psikoterapi yang lebih dalam, teman-teman dokter umum tidak perlu ragu untuk melakukan sebuah rujukan. Kira-kira seperti itu dokter Diarmia untuk 2 jawaban dari dokter Dahlia dan yang tadi dari dokter umum. Ya, note-nya di sini adalah tetap perlu evaluasi ya untuk PPDS yang sudah ada di sudah intrek sedang menempuh pendidikan, terutama yang merasa ada gangguan mental. Pertanyaan berikutnya yang setipe saya bacakan dulu dari Raisa. Assalamualaikum dokter, bagaimana agar terhindar dari overthinking dan insecure? Lalu dari dokter Ami, kalau sudah overthinking dan insecure itu biasanya bagaimana biar hidup kita tidak banyak drama? Biasanya dari situ. Lalu yang ketiga, biasanya stresor dari Dr. Alfian RSI Muhammadiyah. Bagaimana mengenali seseorang yang sedang mengalami burnout? Apakah sindrom burnout dapat mengalami gangguan psikotik dan langkah-langkah mengatasi atau menghadapinya? Ya, 3 dulu, Dok. Baik, jadi yang pertama tadi terkait dengan Insecure dan overthinking. insecure dan overthinking ya. Ya, mengatasi. Baik, Kemudian sehingga bagaimana biar nggak banyak drama dalam banyak hidup itu. drama, iya, Hmm? ya baik, Dan terakhir sindroma burnout. benar, baik. Jadi yang pertama adalah bagaimana kemudian kita berdamai dengan insecure dan overthinking gitu ya.
rasa insecure dan overthinking itu diawali dengan ada istilahnya dengan perasaan cemas. Ya, jadi kalau kita bicara cemas, cemas itu sebenarnya sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan dengan kadar tertentu. Cemas ini kemudian apabila berlangsung dalam jangka panjang, ya, dan dalam jumlah yang besar, maka dia akan menjadi sebuah disorder, menjadikan sebuah gangguan. Ya, ya perasaan insecure, overthinking itu adalah sebuah bentuk adanya kekhawatiran yang muncul dalam diri kita. Ya, macam-macam latar belakang yang mendasarinya, gitu ya. Tiap orang punya reason yang berbeda-beda. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita tidak overthinking atau cemas adalah berusaha untuk menyadari bahwa kita hidup hari ini, salah satunya. Ya, kalau dalam bahasa khususnya di bidang psikologi ada istilah mindfulness, ya. Jadi hidup yang benar-benar ya hidup saat ini. Salah satu hal yang menyebabkan overthinking atau insecure itu adalah sesuatu yang dulu pernah terjadi dalam kehidupan kita atau kekhawatiran yang akan terjadi di masa depan dari kehidupan kita. Nah, kalau saya mengutip kembali kalimat guru saya bahwa yang kita miliki, yang kita kendalikan sekarang itu adalah perasaan kita, pikiran kita, dan perilaku kita, maka ada yang bisa ditambahkan di sini bahwa yang kita kendalikan adalah saat ini. Kita tidak pernah mengendalikan masa lalu dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah memiliki masa lalu dari diri kita, dan kita tidak pernah menggenggam masa depan kehidupan kita. Yang kita miliki adalah hari ini, saat ini. Dan inilah yang kita hidupi sekarang. Ya. Dengan kemudian kita menyadari secara utuh kehidupan kita saat ini, itu akan membantu kita untuk kemudian lebih awareness, lebih sadar, gitu ya, terkait dengan apa yang terjadi pada diri kita. Dari mana rasa ketidaknyamanan itu bermula? Dari mana kemudian perasaan sulit itu hadir dan sebagainya. Dan kemudian ketika kita sudah menyadarinya, kembali ke hal tadi. Apa yang bisa kita kerjakan saat ini? Apa yang kemudian bisa saya kelola hari ini? Apa yang kemudian bisa saya atur terkait dengan perasaan saya hari ini? Dan itu membuat hidup kita menjadi lebih nyaman, gitu. Situasinya belum tentu masa depan kita akan lebih baik, belum tentu juga. Tapi setidaknya kita bisa menguasai diri kita saat ini. Dan itu penting bagi kita untuk kemudian melangkah, gitu ya. Kalau kemudian kita hidup di masa depan, gitu ya, karena kekhawatiran-kekhawatiran kita, gitu ya, itu tidak akan menjadikan masa depan kita jauh lebih baik. Belum tentu, gitu ya. Tapi justru akan menghancurkan apa yang kita miliki. Apa? Masa kini, sekarang ini. Kita jadi lupa dengan apa yang sebenarnya bisa kita kerjakan. Kita lupa dengan apa yang sesungguhnya masih kita miliki dan seterusnya. Gitu. Contoh misalnya, oh, saya punya penyakit tertentu, diabetes misalnya. Yang kemudian diabetes ini nanti lama-lama saya akan sakit jantung, saya bisa kena stroke, saya kemudian lumpuh, keluarga saya nggak bisa bantu, kesulitan gara-gara saya dan seterusnya. Semua kejadian tadi itu belum terjadi saat ini, masih terjadi di masa depan begitu. Belum tentu juga kejadian sebenarnya, walaupun ada data dan fakta, ada data-data yang keilmuan yang mendukung, tapi belum tentu terjadi. Tapi yang masih bisa kita kerjakan sekarang itu menjadi terlupakan. Apa yang sebenarnya kita sekarang masih bisa berjalan, sekarang kita bisa masih memperbaiki pola makan, sekarang yang kita masih bisa berolahraga, itu bahkan seharusnya bisa kita kerjakan menjadi terlupakan karena kekhawatiran kita terhadap apa yang akan terjadi dengan diri kita di masa depan. Gitu. Jadi itu juga akan membantu kita untuk kemudian menghindari banyak drama dalam kehidupan, gitu ya. Drama-drama itu bisa terkait dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu hidup kita dan apa yang dikhawatirkan terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan kita. Hiduplah kita di masa sekarang, sadarilah kita hidup di masa kini, sadarilah dengan apa yang masih bisa kita kerjakan saat ini.
bisa jadi itu tadi saya katakan tidak akan membuat situasi lebih baik, tapi cara kita merespon akan jauh lebih baik dan lebih menyehatkan untuk diri kita. Terus yang ketiga tadi terkait dengan Burnout. bagaimana mengenali burnout. Ya, burnout itu bisa diistilahkan sebagai masalah kelelahan secara mental begitu ya. Nah, banyak sekali tanda-tanda burnout. Tapi kalau kemudian kita hubungkan dengan apa yang saya sampaikan tadi, salah satu tanda-tanda burnout ya diantaranya adanya penurunan secara performance gitu. Kemudian ada perubahan-perubahan perilaku yang sebelumnya rajin, hadir setiap waktu, pulang hadir tepat waktu, pulang sesuai waktunya, itu menjadi berubah begitu. Perubahan itu bisa dari perilakunya, bisa dari perasaannya, jadi gampang lelah, kemudian mudah bosan, atau kemudian jadi emosional, ya. Kemudian juga perubahan itu terkait dengan kognitifnya, jadi sering melakukan kesalahan dalam aktivitas. Seharusnya ini skill yang sudah dia kuasai, tapi dia masih sering melakukan kesalahan, itu juga bisa menjadi satu penanda dari burnout itu sendiri. Atau kemudian juga bisa dalam banyaknya keluhan fisik yang muncul, gampang sakit, dan sebagainya. Sehingga dari 4 aspek gejala masalah kesehatan mental itu bisa jadi ada satu di antara dari keempat. Atau bisa jadi mungkin bahkan keempat-empatnya. Ya. Jadi memang macam-macam. Ya. Kemudian apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Ya, yang pertama mencoba untuk membicarakan itu. Ya. Yang kedua tadi mencoba untuk mengenali kenapa saya burnout. Apa yang membuat saya kelelahan secara mental? Apakah mungkin banyaknya tugas yang diberikan? Ataukah mungkin ada cara saya menghadapi situasi itu yang mungkin bisa diperbaiki sehingga kita menjadi tidak lebih mudah untuk burnout. Kemudian menjaga kondisi fisik kita, kemudian memberi ruang bagi diri kita untuk uh, jeda dalam kehidupan gitu ya, memaknai kembali dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Atau bahkan mungkin ya kita butuh bantuan nih, kita konsultasi nih, kita konseling nih dan seterusnya. Itu akan membantu kita untuk keluar dari situasi burnout. Nanti pihak institusi atau pihak perusahaan atau pihak rumah sakit itu punya peran dan tanggung jawabnya sendiri terkait dengan bagaimana mereka mengelola agar karyawan atau orang pekerjanya atau mahasiswanya tidak mengalami burnout. Tapi itu porsi mereka, bukan porsi kita. Porsi kita adalah apa yang bisa kita lakukan untuk diri kita, untuk situasi di sekitar kita, sehingga kita bisa lebih adaptif terhadap tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Begitu Dokter Mia, saya kembalikan lagi. Mungkin terakhir ya, berhubung waktunya mepet, mepet waktu soalnya. Nah, tuh. Pertanyaan berikutnya, ada yang untuk yang sharing itu sebentar, dari ada yang sudah merasa gejala sering menangis untuk hal-hal sepele yang tidak ada hubungannya dengan diri saya, bahkan tak sering juga ingin menangis tanpa sebab. Rasa yang saya rasakan seperti dada mengembang, penuh sekali apa yang saya harus lakukan, dok. Nah, untuk dokter M. Yusuf Aldila ya, bisa menghubungi gatekeeper nanti konsultasi. Boleh. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk istri sebagai penyintas BPD dalam menjalani pendidikan profesi di mana banyak stresor, baik dari tugas teman dan lain-lain, sering cerita dan banyak drama, itu bagaimana tipsnya bagi istri sebagai penyintas BPD. Kemudian ada juga pertanyaan tentang narkoba. Bagaimana supaya sudah berulang kali direhabilitasi tetapi tetap relapse. Sudah dibawa psikiater dan apa ada obatnya biar tidak kepikiran pakai lagi. Nah, yang lagiin ini aja dok. Assalamualaikum dokter, selamat malam. Mohon izin bertanya, bagaimana caranya membangkitkan kepercayaan kembali pada seorang korban perundungan bertahun-tahun? Dan apakah korban bulian itu bisa sembuh dokter? Ya, itu dulu. Terima kasih.
Baik, matur nuwun Dokter Dian ya. Ya, ini pertanyaannya sudah jauh lebih spesifik ya, dan memang perlu informasi yang lebih detail lagi terkait dengan kondisinya saat ini ya. Yang pertama tadi terkait dengan kondisi BPD ya. Kalau untuk yang tadi sudah disarankan untuk berkonsultasi yang BPD ya. Jadi bagaimana apa yang bisa kita lakukan ya. Jadi salah satu yang dibutuhkan seseorang dalam perjalanan adalah kemudian merasa dirinya dihargai dengan sebuah perjuangannya, gitu ya. Kemudian kebutuhan manusia yang lainnya adalah senantiasa merasa terhubung dengan lingkungannya, ya. Penghargaan, keterhubungan, ya. Ini dua hal yang mahal, gitu ya. Kenapa saya katakan mahal? Banyak tidak tidak sedikit ya orang-orang, dan semoga bukan termasuk kita yang hadir di sini, itu tidak pernah mendapatkan dua hal ini dalam perjalanan hidupnya. Merasa diakui keberadaannya dan merasa terhubung dengan lingkungannya. Nah, yang kemudian ketika mereka tidak mendapat itu dalam perjalanan hidupnya, kemudian berkembang dengan masalah bagaimana cara seseorang membangun hubungan dengan orang lain. Begitu. Dan itu yang menimbulkan satu masalah tersendiri. Sehingga apa yang bisa kita bantu bagi mereka, ya salah satunya adalah dua hal ini. Ya, mencoba untuk mengakui, gitu ya, menganggap, ya, atau kemudian menghargai keberadaannya dan berusaha untuk terus. Mereka yang mengalami masalah secara psikologis itu akan cenderung berpikir bahwa mereka akan mulai terabaikan dari dunia, gitu ya. Mereka mulai dijauhi, mereka mulai tidak berharga dan sebagainya. Maka sesungguhnya membuat mereka senantiasa terhubung itu akan membantu mereka untuk keluar dari situasi sulit yang mereka hadapi. Yang kedua, dalam beberapa tertentu, dalam kondisi tertentu gitu ya, pada pasien-pasien dengan BPD tetap membutuhkan beberapa pengobatan begitu. Sehingga cara membantu kita adalah memastikan proses pengobatan yang berkelanjutan. Kalau kemudian mereka sudah berkonsultasi dengan psikiater, kita bantu mereka untuk kemudian terhubung dengan psikiaternya. Berdiskusi dengan psikiaternya terkait dengan progres dan perjalanan yang sudah dihadapi. Dengan begitu, pasien-pasien BPD akan belajar juga ya tentang apa yang harus mereka kerjakan, apa yang kemudian harus mereka terus latih dalam perjalanan. Gitu. Sehingga ya itu akan membuat mereka kemudian menjadi tidak banyak melakukan drama, gitu ya. Ada beberapa alasan seseorang kemudian membuat sebuah drama. Ya, salah satu di antaranya ya tadi agar mereka diakui keberadaannya, salah satunya, dan salah satu yang alasan lain agar mereka merasa tetap terhubung dengan lingkungan. Ya, ketika kita bisa memenuhi kebutuhan itu, gitu ya, dalam tanda kutip, ya, atau mengajarkan kepada mereka bagaimana menghadapi situasi yang lebih baik, itu akan membuat mereka jauh lebih bertahan dalam perjalanan pendidikan profesinya. Yang kedua terkait dengan pecandu narkoba, ya memang tidak mudah kalau kita belajar tentang neurobiologi dari sebuah kasus kecanduan, itu sesuatu yang tidak mudah sebenarnya begitu. Karena otak itu sudah berubah, gitu ya. Berubah karena satu hal yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang sangat lama. Sehingga apakah kemudian bisa kembali langsung membaik? Jawabannya jelas nggak mungkin, gitu ya. Karena mengubah kembali struktur otak yang berubah itu juga butuh waktu yang tidak sederhana, begitu, tidak cepat, gitu ya. Sehingga ya dalam prosesnya kita butuh waktu untuk menyelesaikan itu. Dan kadangkala ya dalam perjalanannya terjadi berbagai masalah yang membuat seolah-olah dia kembali ke situasi sebelumnya, begitu. Ya, jadi kalau apa ada obat biar tidak kepikiran untuk pakai lagi? Nggak ada. Nggak ada. Dalam konsep adiksi, nggak ada obat untuk menggantikan sesuatu. Ya, walaupun kita ada beberapa kayak opioid, mungkin ada antidotnya ya.
Tapi itu tidak serta-merta membuat mereka untuk tidak menggunakan kembali. Makanya ada proses psikoterapi, salah satunya adalah kemudian terkait dengan motivation enhancement training dan seterusnya yang berkaitan dengan adiksi, sehingga mereka bisa jauh lebih baik, jauh lebih bisa menahan, jauh lebih bisa mengendalikan keinginannya untuk menggunakan zat-zat tadi, gitu ya. Kadang keinginan itu muncul, masih tetap muncul, tapi mereka punya kekuatan untuk menahan dan mengalihkan dengan kegiatan yang lebih positif. Dan yang terakhir, terkait dengan perundungan, bertahun-tahun, apakah korban bulian itu bisa sembuh? Ya, kembali lagi bahwa uh, proses yang lama itu membuat proses pemulihannya juga tidak singkat. Ya, seseorang bisa sampai sakit, itu waktunya mungkin lama, gitu ya. Maka kalau kita berharap, oh minum obat sekali dua kali langsung sembuh, jelas tidak mungkin. Tapi apakah kemudian ada yang bisa kembali? Ada, gitu ya. Saya juga punya pengalaman terkait dengan anak SMP, gitu ya, pasien saya yang masih SMP, yang kemudian dia dibully oleh kakak kelasnya sampai kekerasan secara fisik, gitu ya, yang pada akhirnya sekarang dia mulai sudah bisa keluar dari situasi sulit tersebut. Walaupun saat itu memang belum terlalu lama ya, hanya sekitar 1 tahun perjalanannya, sehingga dia kemudian memutuskan untuk keluar dari sekolah itu, gitu ya, pindah sekolah dan start untuk memulai di tempat baru, tapi pada akhirnya dia berhasil keluar dari traumanya terhadap bullying itu tadi, dan dia kemudian sudah jauh membaik saat ini. Peluangnya selalu ada, gitu ya. Peluang itu ada, gitu ya. Hanya saja proses untuk mencapainya butuh waktu. Dan ya kalau misalnya kemudian kita hadir di situ, maka semoga kita bisa menjadi semacam sarana bagi mereka untuk bisa mencapai bantuan. Kira-kira seperti itu, Dokter Diarnia. Baik, berhubung keterbatasan waktu, terima kasih banyak atas sambutan dari peserta yang kurang lebih ada 1 juta lebih tadi ya, Dok. Ya. Luar biasa, karena moderatornya kayaknya, Dok. Ya. Artinya apa? Banyak yang stres. Moderatornya stres juga ini. Ya, Siap, siap. jadi mudah-mudahan ya. Jadi ini juga sebagai ini perkenalan jiwa untukmu. Jadi kita yang perlu saya garis bawahi di sini bahwa mental atau jiwa itu juga suatu bagian dari tubuh manusia. Karena tubuh manusia itu tidak hanya raga tapi juga jiwa. Jadi kalau ada yang sakit ya harus diobati. Terakhirnya tadi better world together for better world ya Dok ya. Tadi gambarnya yang Iya, betul. Terakhir. berangkulan tadi ya. Mm-mm. Jadi itu kalau apa namanya kembalinya kita tidak bisa mengubah kalau tidak dari diri kita sendiri pengendaliannya dan bersama-sama. Kalau memang sudah sakit jangan takut-takut untuk ask for help kalau nggak salah tadi ya yang Mm-mm. slide terakhir tadi ya. Jadi ask for help itu penting. Dan quote yang saya suka juga untuk acara inilah apa tadi ya Dokter Agung kalau nggak salah kalau tidak bisa mengatasi paling tidak apa menemani ya. Mm. Mana itu kalau Ya, nggak salah. Ya, jadi ditemani. Jangan dijustifikasi. Oh gitu aja kok masalah gitu aja kok kamu nggak mampu. Saya loh ini lebih parah apa-apa gitu ya. Ya kan jiwa seseorang itu beda-beda. Tapi kembali lagi kalau ada lingkungan sekitar kita, keluarga kita, marilah. Kalau kita sudah tahu, mari kita apa namanya sharing dan lebih aware, lebih empati terhadap jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Kalau nggak salah di Quran itu ada dua jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Dengan apa ya? Lupa saya. Ya, ya dok ya, Syed ya. Di ayah Al-Quran itu apa? Ada. mutmainnah. Betul. Ya, kembalilah kepadaku dengan apa? Belakangnya itu Ya, betul, ya. sebaik-baiknya itu. Ibadah. Ya, Ya, betul. kalau nggak salah itu. Dengan Jadi ibadah, dengan demikian. amal baik.
Ya, jadi usaha kita seperti itu. Jadi jangan apa namanya malu kalau memang ada masalah yang stresor. Yang penting kita menyadari bahwa kita ada sesuatu. Ya, demikian sharing session hari ini yang sudah diberi penjelasan dengan baik oleh Dr. Sin. Terima kasih atas perkenan waktunya pada para peserta semuanya. Jangan lupa gabung di Jiwa Untukmu di WhatsApp grup maupun di IG. Apabila ada konsultasi, kita jamin rahasia dan kerahasiaannya dan free ya, Dokter Agung ya. Kata Dokter Agung free. Ya, bayarnya pakai kuota. Pakai kuota dan Pakai doa. kuota, pakai kuota. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Dokter Agung. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Nun, terima kasih banyak Dr. Diarmia, guru kami, dan Dr. Zain Budi yang sudah memberikan insightfulness bagi kita, eh, terutama sebagai seorang tenaga kesehatan yang memiliki banyak sekali saudara, yaitu sejawat-sejawat kita yang tentunya sangat rentan di dunia atau negara berkembang ya, karena memang kita masih masih eh, era perkembangan BPJS masih berjalan 10 tahun dengan rujukan terutama yang tersier ya sudah tidak bisa merujuk lagi di rumah sakit tipe A, tidak bisa merujuk kemana lagi ya. Pastinya ada potensi penumpukan pasien, kemudian keterbatasan jumlah kita secara kualitas maupun kuantitas dan seterusnya. Dan juga kita juga tenaga kesehatan yang memiliki pribadi, memiliki keluarga dan memiliki masyarakat, sehingga memang teman-teman berinisiasi untuk membuat suatu gerakan yang berkhusus atau fokus pada sejawat kita sendiri, yaitu teman-teman tenaga medis, mobil khusus, mungkin teman-teman PPDS yang mungkin sangat rentan ya pada akhir-akhir ini menjadi suatu trending topik, dan kita tidak mencoba untuk mencari siapa yang salah dan berusaha untuk betul-betul memperbaiki sistem yang sangat multi kompleksitas tersebut. Namun kita mencoba untuk menghidupkan suatu lilin harapan yang tadi Dr. Mia sampaikan, bahwa kalau kita tidak bisa menjadi solusi, ya malu paling tidak kita bisa menemani begitu. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan, dan semoga gerakan kita bisa banyak membawa manfaat. Dan kalau di Al-Quran juga coba kami sitir bahwa menyelamatkan satu nyawa itu sama dengan menyelamatkan seluruh nyawa yang ada di muka bumi kita. Sehingga pahala dari Dr. Zain, Dr. Diarnia, dan teman-teman khususnya yang concern di bidang kesehatan mental ini, insya Allah akan menjadi ladang pahala yang akan dipetik buahnya berlipat-lipat di akhir nanti, insya Allah. Sekian kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa kembali, nggih. Karena kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa. Terima kasih. Mohon izin, silakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa. Terima kasih. Mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila banyak kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guru-guru kami, ada Prof. Hendy, Ya. Dr. Waalaikumsalam. Uci. Terima Prof. kasih. Hendy. Izin kami akhiri. Nuhun.